Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Gelvin Ilhamdani dan rekan-rekan saya. Saya Kanaya dari kelompok 4. Nama saya Salma Salsabila. Perkenalkan, nama saya Syahla Heru Najwa. Nama saya Ismayani. Selama beberapa menit ke depan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil penganalisan kami tentang teknologi dan sumber teknologi. Oleh karena itu, dimohon untuk semuanya untuk memperhatikan dan mendengarkan hasil penganalisaan kami. Teknologi dan sumber teknologi. Secara bahasa, teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia, yang merupakan gabungan dari tech and logos. Tech berarti art or skill, sedangkan logos berarti science of study. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah seluruh saran untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sumber teknologi sebenarnya sudah ada dari zaman batu atau zaman prasejarah. Pada zaman batu, aktivitas manusia terbatas pada berburu dan meramu, dan hidupnya secara umum masih berpindah-pindah, sehingga perkakas atau peralatan yang digunakan manusia pada zaman itu terbatas. Untuk menunjang aktivitas tersebut, kebanyakan peralatan pada zaman ini terbuat dari batu dan tulang. Setiap peralatan pun telah memiliki kegunaan khusus seperti untuk menebang pohon, berburu, menguliti hewan, dan lain-lain. Sebenarnya, sumber dari teknologi itu adalah kemauan ataupun keinginan manusia yang ingin menciptakan sarana untuk mempermudah hidup mereka. Jadi, bisa dikatakan sumber teknologi bukan dari manusia modern melainkan dari manusia purba, walaupun teknologi yang mereka ciptakan pada saat itu belum canggih. Teknologi, pentingnya teknologi serta pengaruh pada budaya. Alasan teknologi menjadi sangatlah penting bagi kehidupan manusia adalah karena teknologi memberikan kemudahan bagi manusia dengan cara membuat hidup manusia menjadi lebih mudah tanpa harus mengeluarkan tenaga, waktu, serta biaya yang dianggap lebih besar dari sebelumnya. Pengaruh pada budaya. Teknologi komunikasi dan informasi adalah aplikasi pengetahuan dan keterampilan yang digunakan manusia dalam mengalirkan informasi atau pesan dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan manusia atau aktivitas sosial agar tercapai tujuan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sendiri telah menimbulkan dampak dan pengaruh terhadap budaya pada masyarakat, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu aspek kehidupan yang paling terpengaruh dengan perkembangan ini adalah aspek kebudayaan masyarakat yang sedikit demi sedikit mengalami pergeseran. Perilaku dan kemajuannya. Seiring perkembangan zaman, manusia berhasil menciptakan dan menemukan berbagai macam teknologi yang berguna untuk kehidupan kelangsungan kehidupan manusia sehari-hari. Hadirnya teknologi ini juga memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan sehari-hari manusia. Hampir dapat dipastikan setiap orang kini bergantung pada teknologi. Nah, dampaknya dalam hal ini adalah dengan kemajuan teknologi, banyak juga orang yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menghasilkan uang, menjadikan ini sebagai sarana mencari pekerjaan, menciptakan suatu alat baru untuk membantu kegiatan aktivitas manusia sehari-hari. Nah, itu adalah bentuk perilaku manusia untuk dalam memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Rules of Science dan Teknologi. 1. Etika profesi dalam sains dan teknologi. Seseorang programmer harus memperhatikan beberapa hal berikut. A. Yaitu untuk apa program tersebut dibuat untuk klien. B. User dapat menjamin keamanan sistem kerja tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya. 2. Kode etik programmer. A. Tidak membuat atau mendistribusikan malware. B. Tidak mencuri software khususnya development tools. C. Tidak menulis kode yang sengaja untuk menjatuhkan programmer lain untuk
menguntungkan dalam menaikkan status. D. Tidak menulis kode dokumentasi yang dapat dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. E. Tidak menerima data tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan kecuali mendapatkan izin. F. Tidak mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. G. Seseorang programmer tidak boleh menggunakan kode ulang dengan hak cipta kecuali telah membeli ataupun meminta izin. H. Tidak mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain. I. Tidak boleh membeberkan data-data karyawan dalam sebuah perusahaan. 3. Pelanggaran etika profesi. A. Kejahatan komputer. B. Netiquette. C. E-commerce. D. Pelanggaran haki. 4. Undang-undang mengenai sains dan teknologi. A. Undang-undang tentang teknologi informasi di Indonesia. B. UU Haki, Undang-Undang Hak Cipta, yang sudah disahkan dengan nomor 19 tahun 2002 yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2003. Di dalamnya diantaranya mengatur tentang hak cipta. C. UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sudah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008 yang di dalamnya mengatur tentang pornografi di internet, transaksi di internet, etika pengguna internet. D. Permen Ristekdikti nomor 25 tahun 2019 tentang tata kelola kawasan teknologi. Baiklah, itulah tadi hasil dari penganalisan kami dari kelompok 4 tentang teknologi dan sumber teknologi meliputi. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 4. Kalau ada salah kata kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.